podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Aturan OJK terbaru nih, SE OJK nomor 7 tahun 2025 akan ngewajibin peserta asuransi kesehatan menanggung 10% dari total perawatan, bahasa kerennya disebut co-payment. Belate ini sebenarnya masih di hold atau ditunda dulu pelaksanaannya, dan di sisi lain iklim industri asuransi juga lagi menantang banget, dan terakhir ada penyesuaian premi. Episode kali ini kita akan kulik lagi soal co-payment dan permasalahan seputar asuransi supaya kita semua makin paham. Udah bareng kita, insurance expert Mas Leonard Firidan CFP. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang di Uang Bicara. Halo Puri, halo teman-teman. Ini ya, kalau dari POV nasabah asuransi, kayaknya 2025 tuh tahun yang menantang sih. Karena udah naik premi kayaknya setidaknya 2 kali. Ya. Ini kalau kita ngomongin asuransi kesehatan swasta ya, bukan BPJS gitu. Plus ada lagi nih pengumuman, walaupun sekarang lagi di review, mau nanggung 10% biaya perawatan, gitu kan, co-payment. Mau ajak kami mengerti dulu dong, kenapa sih, ada apa sih dengan industri asuransi sekarang sampai premi aja harus naik dan ada isu co-payment. Kenapa sih mesti ada, kita nyebutnya aja repricing deh, penyesuaian premi gitu ya. Ini pasti ya, yang lagi nonton juga mengalami mungkin juga gitu ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ada inflasi medis yang tidak biasa. Gitu, inflasi medis yang tidak biasa. Berapa persen? Di atas 10-15%. Itu inflasi medis yang udah sebenarnya tinggi banget gitu kan. Bahkan ada yang menghitung almost hampir 50% gitu. Wow. Jadi ya inflasi medis selalu ada setiap tahun. Cuma untuk beberapa tahun belakangan ini kenaikannya emang luar biasa. Nah, ini yang membuat akhirnya industri-industri asuransi juga jadi ini ya, mau nggak mau dengan berat hati pastinya ya harus menaikkan, menyesuaikan premi nasabah gitu. Itu sih pemicu awalnya. Pemicu awalnya sampai harus repricing premi 2 kali dalam setahun. Kenapa co-payment ini juga diambil sebagai salah satu solusi? Karena gini, banyak orang yang berpikir kalau seandainya ini terjadi setiap tahun nih. Penyesuaian preminya terjadi setiap tahun, kenaikannya juga nggak sedikit gitu ya. Wow, ini kan bahaya banget ya. Kita deg-degan juga nih, saya deg-degan juga nih kan, saya pengguna juga gitu kan. Nah, itu kan bisa gawat banget. Nah, perlu diambil satu langkah, dan gue melihat bahwa kayaknya dari sisi regulator, pemerintah sendiri juga kayaknya perlu nih untuk ngebantuin. Karena bisa bayangkan kan, orang-orang yang udah bayar premi asuransi gitu ya, naiknya tinggi sekali setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini kan bisa bahaya. Nah, makanya dipikirkan solusi apa nih biar mencegah nggak kenaikannya terus setiap tahun dan setinggi ini. Muncullah ide co-payment itu. Aku mau cross check apakah ini realitinya. Jadi kan kalau aku lihat data, rasio klaim kesehatan asuransi itu sampai akhir 2024 sih ya, bukan 2025 nih datanya, 121,8%. Terus perusahaan asuransi ini harus nombok sampai 4,34 triliun rupiah. Memang harga yang besar. Cuman kan kalau dilihat dari skema, benar atau tidak nih ya, ada overclaim dari pihak rumah sakit jika tidak dibilang oknum, kan gitu ya. Jadi POV nasabah, tapi kan itu mereka yang melakukannya, bukan kami yang bayar premi. Kenapa jadi ditombokinnya maksudnya ada ekses yang kita sebagai nasabah harus bayar gitu. Pengen paham juga sih apa realita yang terjadi ketika ada si overclaim dari misalnya rumah sakit partner dari perusahaan asuransi gitu. Ya, kalau kita ngomong overclaim gitu kan, ini kan berarti kita bicara tadi, Puri juga udah ngomong terkait oknum gitu. Itu bisa ya banyak lah ya, di mana-mana juga oknum ada gitu kan. Nah, apa yang membuat itu bisa terjadi? Ya banyak lah kan, kalau dulu kita sering juga ngomong begini, ada orang-orang yang punya asuransi, gue udah bayar premi, tapi gue nggak pernah pakai nih. Rugi nih kayaknya gitu. Ya udah deh, gue kayaknya lagi nggak enak dikit, udah deh masuk rumah sakit gitu kan. Nah, ini kan juga salah satu pemicunya nih gitu. Terus ditambah lagi pada waktu sekitar tahun 2018-2019 itu kan mulai ada produk kesehatan yang sesuai tagihan.
Ya sebelumnya tuh nggak sesuai tagihan tuh, ada cuma sedikit lah, kebanyakan tuh inner limit. Jadi aku jelasin sedikit juga ya, inner limit tuh jadi kalau seandainya kita masuk rumah sakit udah jelas nih obat-obatannya berapa. Contoh obat-obatannya 10 juta. Jadi kalau seandainya kita dirawat di rumah sakit dan obat-obatnya 15 juta udah pasti 5 jutanya nombok. Nah tapi dengan hadirnya produk yang sesuai charge, sesuai tagihan atau on bill, banyak orang ngomongnya, ini kan jadi kan seolah-olah unlimited nih. Gitu, karena akan di lock di limit tahunannya. Jadi sehingga wah, saya mau klaim apa aja bebas nih. Nah ini yang dilihat sebetulnya solusi ini kan bagus ya, menolong orang-orang yang mungkin sakitnya berat sehingga dia punya budget ekstra gitu, nggak ada limit-limit gitu. Cuma baik lagi kan, ada yang melihat bahwa ini wah kayaknya kesempatan juga nih gitu, bisa overutilisasi dan lain sebagainya gitu ya, atau saya bisa bebas klaim kapanpun gitu. Nah itu yang menjadi pemicunya juga gitu. Nah ini sekarang lepas dari OJK lagi nge-review ya soal akan dimulai ini 1 Januari 2026, tapi bisa bantu nggak kira-kira skenario real di lapangannya kayak apa nih kalau nasabah si peserta asuransi ini menanggung 10% dari total biaya perawatan, kayak gimana tuh kira-kira? Oke, jadi kalau co-payment tuh simpelnya gini, katakanlah kita dirawat di rumah sakit, contoh habislah 50 juta. Kita perlu kalau biasanya kan kalau yang punya asuransi swasta mungkin di cover semuanya, kita ngomongin S-charge ya, di cover semuanya. Let's say 50 juta atau 100 juta di cover semuanya. Nah tapi dengan ada co-payment ini kita diminta untuk nih ikut urunan juga nih gitu. Urunan juga berapa? 10%. Jadi kalau 100 juta mesti kan 10 juta ya. Tapi ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 3 juta perawat inap. Cap 3 juta perawat inap. Betul. Kalau rawat jalan? Kalau rawat jalan 300.000 capnya. Menarik ketika Mas bilang ada orang yang punya sakit kronis, itu kan mau nggak mau dia akan sering bolak-balik keluar masuk rumah sakit ya gitu. Atau aku nggak tahu nih, misalnya disabilitas sehingga dia lebih rentan dengan penyakit rentu misalnya gitu. Ada bantuan nggak sih atau ada dispensasi atau apapun namanya untuk membantu mereka yang tentunya keadaannya tidak baik-baik saja gitu. Oke. Sebetulnya kalau masalah sakit ini kan pasti udah di underwrite dari awal ya, udah ada underwritingnya gitu ya. Tapi baik lagi, kalau gimana dengan orang yang mungkin sudah senior gitu ya, dia yang sering keluar masuk rumah sakit. Kalau yang pernah saya baca nih ya di luar negeri yang udah menerapkan sistem seperti ini, biasanya co-payment itu akan turun seiring jalannya usia. Let's say kalau salah di Jepang ya, co-payment itu 30%. Tapi kalau sudah di atas usia 70, co-paymentnya jadi cuma 10-20% aja. Ya, karena jadi lebih rentan. Jadi ada subsidi silangnya di situ. Jadi co-payment menurun seiring usia. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke tadi klaim yang gak wajar ya. Kalau di Indonesia itu kayak apa? Kalau di negara lain kayak apa? Karena kan sepertinya kasus seperti ini mah ada-ada aja ya gitu. Nah, itu kayak gimana sih? Sebetulnya kalau yang gak wajar tergantung nih, menurut siapa gak wajar ya. Tapi saya ambil contoh satu klien saya deh ya gitu. Kebetulan klien saya ini pasangan suami istri gitu ya. Suaminya sakit jantung dan sudah dipasang, sudah dioperasi gitu ya. Dan kemudian istrinya itu kandung kemih bermasalah dan melakukan operasi. Dua-duanya ini maksudnya operasinya normal-normal aja ya gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa yang kandung kemih itu operasi jauh lebih tinggi cost-nya dibanding yang operasi jantung. Pasang ring itu. Ini sih menurut pendapat dia ya. Ya mereka ngomong sama saya sih happy-happy aja karena kan dibayarin. Iya enggak? Tapi saya melihat kalau hal ini terjadi di saya dan terjadi di orang lain, kebetulan dia pengusaha juga gitu ya, background pekerjaannya. Dia menilai bahwa wah ini bahaya juga nih. Kalau satu orang, kalau terjadi di 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ini kan over utilisasinya bisa luar biasa. Ini kenaikan preminya bisa seperti apa nantinya. Ini dia ngomong sebelum tren ini terjadi loh, gitu. Jadi dia sendiri sebagai pengusaha dia melihat kan kesehatan keuangan gitu pastinya kan. Nah itu yang bisa saya pelajari, yang bisa saya sharingkan di situ. Nah sekarang kalau menggunakan topi Mas sebagai CFP, terus misalnya ada klien, gila nih gue udah nggak ngotak nih, kayaknya premi udah naik 2 kali, terus nanti gue harus, ya itu ada capnya misalnya dari mulai 300.000 sampai yang 3 juta. Ngatur duit balik gue nih kayak gimana sih, mengingat dia juga tahu nih kesehatan kan faktor penting nih gitu. Cuman aduh kayaknya dengan sekarang banyak PHK amit-amit gitu ya, inefisien atau efisiensi di mana-mana, terus kitanya juga harus kalibrasi ulang. Apa yang kita harus atur nih secara keuangan pribadi kita nih supaya
pengennya sih nggak ngelepas asuransi gitu ya. Tapi Mm-mm. jika momen itu terjadi, Harus nih. apa nih yang dirimu mau bilang sama kita semua yang bahkan kalau sakit we cannot afford it gitu Oke. kan. Kalau sakitnya pilek-pilek mungkin ya masih oke, ke Iya. apotek kelar gitu. Cuman kalau dapat amit-amit kita nggak tahu Iya. kecelakaan dan sebagainya kan mesti gimana gitu. Oke, Silakan oke. Mas. Ini pertanyaan bagus banget karena udah sering banget klien-klien gue atau calon-calon klien gue yang nanya seperti ini. Profil klien gue tuh memang kebanyakan Gen Z millennials, Oke. gitu ya, yang udah senior banyak cuma ada cuma nggak terlalu banyak. Dan ya millennials Gen Z ya pasti mereka mikir nih gimana nih gue, apalagi ada yang baru Bertahan lulus gitu kan. bertahan, gue Iya. baru buka asuransi naik begini. Ya satu sih, gue biasanya bilang adalah satu, kebutuhan lu tuh apa? Kita mesti tahu karena biasanya kan produk tuh banyak. Iya. Dan biasanya banyak orang ngomong semuanya bagus gitu ya. Nah ini lu maunya apa gitu. Seandainya emang mesti yang lu buka adalah kesehatan, nah pilihlah produk kesehatan yang apa, yang dasarnya aja, yang basicnya aja gitu, untuk menunjang. Karena kan beberapa mungkin mereka merasa oh gue perlu nih selain BPJS ada pendampingnya lagi nih, asuransi swastanya ya seperti itu. Jadi pilihlah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena yang preminya cukup rendah juga ada. Oke. Nah salah satu yang biasanya gue lakukan adalah gue sudah kasih co-payment duluan. Ya sebelum ini ada Mulai nih oke. isunya ada gitu. Di salah satu konten gue juga gue pernah bahas bahwa gue juga sempat kasih beberapa klien gue juga co-payment juga gitu. Tujuannya? Tujuannya apa? Agar preminya jauh lebih rendah. Oke. Gitu. Tapi itu jadi case per case. Maksudnya co-payment Case per kan baru case. dipakai kalau kita berobat gitu Yes, ya maksudnya. Betul, case per case. Karena gini, yang gue lakukan adalah gue mengedukasi orang bahwa lu punya insurance ini bukan kayak sebuah barang mewah yang mesti lu pakai gitu loh. Kan kita nggak pengen pakai ya. Iya, kita kan pengennya sehat terus. Pengen sehat sebenarnya. terus gitu ya. Dan kalau once lu pakai, dan gue rasa kan kalau lu pakai ini benar-benar, apalagi lu masih muda ya. Misalkan gitu, gue bilang ke klien gue, lu masih muda ya, lu pakai benar-benar urgent dong. Nggak mungkin cuma diare doang langsung. Ya sekarang teknologi udah banyak ya, udah dokter online juga udah banyak gitu kan. Ya pasti kesana dulu. Tapi kalau bener-bener sampai gue mesti dirawat, barulah itu dirawat. Nah baik lagi tadi yang gue sarankan salah satunya co-payment aja. Kenapa? Karena preminya relatif bisa lebih rendah. Gitu. Karena kan jangan sampai semua cost lu bayar buat asuransi buat apa, kan lu pasti punya kebutuhan yang lain. Gitu kan. Nah jadi strateginya seperti itu. Oke, menarik. Ini selaras ya dengan tadi dirimu bilang di awal, co-payment makin tua seseorang, makin senior seseorang, sebaiknya persentasenya lebih rendah gitu. Karena beliau-beliaunya yang akan lebih sering keluar masuk rumah sakit gitu ya. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, lepas dari memang kita kan lagi ngomongin asuransi kesehatan. Tapi kalau dari segi pengaturan personal finance, mana duluan nih secara prioritas ya? Kesehatan dulu, asuransi jiwa. Mengingat misalnya kita semua udah punya BPJS nih, setidaknya sebagai jaring pengaman pertama gitu. Nah, mengatur prioritasnya gimana nih kalau pakai insurance? Ini pertanyaan yang jarang orang nanya dan ini bagus banget loh. Karena kebanyakan orang taunya kan asuransi ya udah asuransi kesehatan, gitu ya. Berapa kali gue juga selalu bilang di seminar-seminar gue bahwa asuransi kesehatan tuh substitusinya banyak. Contoh BPJS itu kan sebenarnya asuransi juga walaupun jaminan sosial ya, tapi itu kan kesehatan juga gitu kan. Dua, kalau kalian yang bekerja di kantor biasanya suka ada di kasir. Ya kan, artinya kan sudah ada tuh. Terus kalian punya lagi asuransi swasta yang bayar sendiri kesehatannya. Itu kan wah tumpang tindih, overlap banget. Gitu ya. Nah biasanya yang gue suggest ke mereka apabila mereka memang sudah punya asuransi kesehatan nih dari kantor atau cukup nyaman dengan BPJS gitu ya. Dan beberapa klien gue juga cukup nyaman dengan menggunakan BPJS. Gue akan saran ke life misalkan, karena itu adalah untuk menggantikan aset kita kalau kita kenapa-napa. Gitu. Ini penting juga gue buat mengedukasi teman-teman di luaran sana bahwa saat kita punya asuransi kesehatan nih, kita nggak bisa milih ya. Resiko itu gue mau datangnya yang mana dulu, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi risk management ini kan kita perlu sebar gitu ya. Apabila seandainya nih, walaupun masih muda, kita nggak pernah tahu usia, kita nggak ada yang tahu ya. Di KTP cuma nggak ada usia lahir adanya ya, usia check out nggak tahu gitu. Amit-amit mesti kena resiko tutup usia duluan. Kalau kalian punya asuransi jiwa, itu akan keluar sejumlah dana. Untuk apa sih dananya gitu ya? Kan gue udah nggak ada gitu ya.
tenang, yang kita udah nggak ada udah beres hidupnya gitu ya. Tapi bagaimana keluarga kita yang ditanggung oleh yang kita ditanggung. Mungkin kan kalian yang masih kerja juga menanggung misalkan adiknya lagi kuliah lagi, atau orang tuanya udah sepuh, udah pensiun, kalian masih tanggung. Itu jangan lupa gitu. Kalian juga adalah sebuah tulang punggung juga gitu. Nah, sebagai tulang punggung bukan hanya kesehatan loh. Karena kesehatan buat Anda pribadi nih gitu kan ya. Tapi asuransi jiwa juga mesti dilengkapi. Amit-amit kita tutup usia lebih awal gitu ya. Mereka ini yang kita tinggalkan nggak turun gaya hidupnya. Nah, ini yang kadang-kadang jarang diingat. Karena kebanyakan fokusnya asuransi kesehatan gitu. Padahal kalau lu udah punya asuransi kesehatan dari kantor atau BPJS dan lu merasa itu udah oke, jangan di overlap. Untuk sekarang ya. Betul. Terlepas nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lu merasa gue perlu nih punya asuransi kesehatan yang jauh lebih fasilitas lebih bagus, ya silakan ditambah. Tapi untuk sekarang kan lu udah punya, jangan overlap gitu. Itu tadi insurance expert Mas Leonard Firidan CFP. Masih banyak lagi nih sebenarnya yang pengen kita ulik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lanjutin lagi ya, ngobrol soal co-payment asuransi kesehatan bareng insurance expert Mas Leonard Firidan CFP. Kita lanjut ya. Nah, ini pas banget, jadi demografi teman KBR kita ini juga adalah millennials and Gen Z. Jadi maksudnya first jobber, baru mulai karir, terus tengah karir. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita kan sebagai si tulang punggung keluarga sandwich generation ini, orang tua kita tuh sepuh dan belum terlalu terpapar personal finance dan asuransi. Menurutmu di sini, di titik ini, apakah kita perlu memikirkan, ada gak sih asuransi swasta yang bisa meng-cater kebutuhan orang-orang yang 60 plus? Dan kita yang ya udah kita menjadi ATM-nya nih sebagai anak kan, ya udah deh biar hidup orang tua aku lebih berkualitas gitu kan, kasihan. Tapi ada gak sih? Soalnya kan biasanya produknya gak ada ya. Sebetulnya untuk orang-orang senior tuh ada aja gitu. Cuma untuk masuknya biasanya itu kan pasti ada tes kesehatan. Nah, kita perlu lihat nih, apakah orang tua kita secara kesehatan masih oke, masih bisa diterima dengan sehat. Biasanya gugurnya di situ. Gugurnya di situ. Jadi satu, oh ya saya budgetnya ada nih, pengen kasih mereka kesehatan yang baik lah gitu ya, yang lebih bagus gitu. Biasanya gugurnya di situ. Kesehatannya udah ada sakit nih, entah itu hipertensi atau gula dan lain sebagainya. Apabila nanti di medical biasa sama asuransi ya, lolos bisa juga. Tapi kadang-kadang ada ekstra premi dan lain sebagainya. Ini memang betul-betul perlu konsultasi yang baik. Apabila kita effort ke sana, gitu, kita mesti lihat dari kitanya sendiri gimana. Karena kan untuk saat ini dengan contoh yang dirimu tadi kasih tahu bahwa yang produktif kitanya dong sekarang. Iya, betul. Gitu, mereka sudah tidak produktif. Iya. Nah, hati-hati nih karena gini, merekanya oke kita kasih yang bagus banget, tapi amit-amit terjadi sesuatu, kitanya gimana? Atau kita yang terjadi sesuatu deh. Siapa yang akan take care mereka? Atau gampang gini, siapa yang bayar premi mereka? Iya. Karena kita ATM-nya. Iya gitu. Kita mesin ATM-nya, bener, kita mesin ATM-nya. ATM-nya ngadat nih. Nah terus mereka gimana gitu. Nah itu yang perlu kita dengan bijak-bijak. Karena berapa juga kadang yang diskusi sama gue gitu ya. Gue bilang, oke, budget lu berapa? Sekian gitu. Worth gak untuk lu bayarin orang tua lu? Atau ternyata orang tua lu cukup BPJS aja. Tapi justru di sinilah lu
harus memutus sandwich generation itu, bener gak sih? Iya. Lu putus rantai itu gitu di lu. Jadi lu benerin secara financial gitu kan, dana darurat lah, nanti kita ngomong kesehatan atau life dan lain sebagainya. Lu benerin dari sekarang. Sehingga nanti anak lu gak akan jadi sandwich generation berikutnya. Iya. Gitu. Nah, ini perlu pemikiran yang diskusi yang cukup dalam. Karena jangan sampai akhirnya kita habis secara biaya di sana, kitanya gak dapet, nanti mengulang lagi nih siklusnya gitu. Iya. Nah, gitu. Inilah ya, karena uang terbatas. Iya. Checklist tidak terbatas. Itu dia masalahnya. Oke, sekarang aku mau ngajak lagi contoh-contoh di luar negeri. Maksudnya kita negara berkembang dengan regulasi yang masih suka ada di review, nanti bisa batal, bisa tiba-tiba jreng, oke mulai ya 1 Januari gitu. Lagi-lagi nih POV dari kelas menengah gitu. Co-payment, terus insurance scheme di luar negeri yang sudah lebih maju. Itu seperti apa sih gitu, dan apa ruang-ruang yang bisa diperbaiki nih kalau ngomongin industri ya, dan regulasi nih yang bisa diperbaiki dari Indonesia menurutmu? Kalau menurut aku sih ya, tingkat kesadarannya sekarang sih udah mulai aware ya, apalagi millennials and Gen Z ini udah melek secara literasi finansial gitu kan. Mereka udah tahu bahwa insurance ini penting juga untuk menjaga stabilitas keuangan mereka gitu. Yang kadang-kadang dilupakan adalah bagaimana strategi mengaturnya. Nah, itu suka kebalik-balik gitu kan. Itu satu, bagaimana strategi mengaturnya, budgetingnya seperti apa, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tahu yang tadi kita diskusikan, pengambilan produknya itu apa. Karena biasanya di setiap perusahaan asuransi itu produknya banyak tuh gitu, dan kita kadang-kadang bingung. Nah, ini biasanya gue ajak untuk teman-teman untuk yuk tahu. Tahu apa aja sih kurang lebihnya gue lagi butuh apa. Jadi nggak semuanya bagus dan semuanya lo mesti punya gitu. Karena balik lagi budget lo terbatas gitu kan. Nah, ini yang perlu sih. Satu adalah edukasi terkait literasi, dan kedua adalah pola hidup sehat. Ini penting banget. Ya, pola hidup sehat. Karena ini juga masuk di SEOJK itu ada untuk campaign pola hidup sehatnya juga gitu. Jadi ini preventifnya jadi. Dari mulai co-payment sampai menjaga hidup sehat nih ada di episode ini. Luas ya. Balik lagi, ini kan sebenarnya aturannya sedang direview oleh OJK. Kita sudah membayangkan skenario jika harus membayar. Kalau akhirnya enggak deh, OJK memutuskan kayaknya dengan tadi apa yang udah diceritain Mas Leon itu, tangkapan industrinya seperti apa, memang ada over utilisasi, over claim gitu. Tapi sebenarnya yang perlu menanggung risiko ini bukan nasabah, gitu kan? Efeknya apa nih kira-kira nih? Ya kalau seperti ini ya pastinya mau nggak mau siapa yang menanggung lagi? Kalau industri, kalau seandainya katakanlah perusahaan, ya kita ngeliat kan banyak perusahaan asuransi ya, belum tentu mereka juga kuat untuk menanggung ini, karena ini kan sampai kapan? Nah, makanya kenapa kok akhirnya si regulator keluarin ini minimal untuk ngerem dulu gitu kan. Karena kalau ini nggak dieksekusi, atau peraturan apa sih untuk menghold ini, untuk menahan kenaikan inflasi ini yang gila-gilaan ini, ya tentunya mau nggak mau pasti akan ada repricing lagi setiap tahun gitu. Nah, ini efeknya kan tentunya buat kita sebagai pengguna gitu, itu juga kesian juga dong ya gitu. Gimana kan nggak mungkin semua gaji kita dapat kita langsung bayar premi gitu kan. Nah, ini pasti ya banyak orang yang give up, mundur. Nah, tapi tentunya kan ini nggak pengen, karena ini pemerintah juga nggak pengen membiarkan ya masyarakat nggak punya perlindungan sama sekali, karena kan nggak akan kuat ditahan oleh jaminan BPJS doang gitu kan. Nah, ini juga. Dan perusahaan juga nggak mau kehilangan customernya. Iya dong. Ini kan kayak lingkaran ya, lingkaran yang terus bergulir. Iya. Tadi kan harapannya kenapa co-payment ini ada bisa menutup lah tadi efek dari overclaim atau overutilisasinya ini. Seberapa efektif menurutmu ketika ini diberlakukan bisa menutup celah itu? Karena jangan-jangan ini kan soalnya behavior overutilisasi yang sebenarnya kita soroti kan. Betul. Ininya masih ada terus, jadi bocor terus gitu kan, kayak udah dinaikin bocor lagi, udah ntar siapa yang nanggung bocor lagi. Menurutmu apakah akan efektif, dan jika tidak perlu apa lagi? Kalau ini memang kalau untuk co-payment ini untuk dari sisi pengguna klien gitu ya, itu mungkin bisa menahan. Gitu ya. Tapi untuk dari sisi misalkan tadi kan, dari sisi layanan kesehatannya orang-orang yang di daerah sana itu seperti apa? Nah,
ada juga di SEOJK itu terkait integrasi sistem informasi. Apakah itu bisa membantu, kita lihat nanti ya. Karena itu nanti kan peraturannya detailnya seperti apa lagi gitu, bahwa data-data itu benar-benar terhubung, connect. Dan dari pihak asuransi juga udah ke rumah sakit tuh biasanya mereka juga udah punya ini clinical pathway. Jadi untuk menjaga bahwa step-step yang dilakukan, treatment-treatment yang dilakukan itu sesuai. Bukan emang udah gitu? Enggak ya in reality? Untuk yang sekarang itu bahkan dipertegas lagi. Mungkin dulu sudah ada tapi sekarang dipertegas lagi. Oke. Gitu. Jadi benar-benar lebih ketat. Jadi emang pengawasannya sekarang diperketat nih dari sisi pada saat kita dirawat gitu ya, tindakannya mereka udah memperketat lagi perusahaan asuransi dari sisi tenaga medisnya, tenaga kesehatan juga benar-benar menerapkan itu semua. Dan dari sisi kita sebagai penggunanya ya tadi ada co-payment tadi biar kita juga ikut aware. Nggak dikit-dikit langsung yaudah deh gitu, atau ya makin kreatif lagi gitu, saya nggak pernah pakai nih kayak rugi nih gitu. Jadi itunya kita sama-sama ditahan di situnya. Tapi ini menarik sih kalau ini ngomongin real, kalau kita lagi mau pembayaran atau mengurus administrasi akhir gitu kan, kita check out dari rumah sakit kan suka gini, vitamin ini nggak termasuk ya gitu. Jadi kan itu ditanggung pribadi. Betul. Jika tidak mau, aku nggak jadi ambil deh. Toh itu jatuhnya suplemen atau vitamin. Betul. Gitu. Walaupun memang tanda kutip ada rekomendasi dari dokter. Gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa memitigasi itu kan. Tapi in reality karena sekarang akhirnya kita ngomongin co-payment dan ternyata ada inflasi medis gitu. Ini tuh masih suka bolong yang kayak gini-gini ya. Kecolongan aja. Ya ada aja lah. Selalu ada aja yang kayak gitu. Ini baru tadi aku ngomongin level suplemen dan vitamin ya. Aku gak ngerti ada yang lain lagi. Tapi berarti elemen-elemen kayak gitu tuh masih bisa bocor banget ya? Iya, ya makanya perlu kerjasama dari semua pihak sih. Baik dari penyedia layanan kesehatan, dari tenaga pemasar insurance, perusahaan insurance, ya semuanya stakeholder dari pengguna juga. Itu perlu emang semuanya sama-sama untuk menjaga ini semua. Karena nggak bisa yang jaga cuma 1-2 doang, yang lainnya tetap tidak terjaga, ya nggak bisa. Karena ini kita saling kerjasama. Oke. Sebagai penutup obrolan episode ini, apa yang dirimu mau bilang sama teman KBR yang pekerja, yang juga jadi sandwich generation, sambil juga mikirin asuransi sendiri dan orang lain? Yes. Silakan sikat. Oke. Jadi yang satu ya, kenali personal finance kamu. Kamu mesti tahu ya, itu pemasukan biasanya udah pada tahu semuanya. Pengeluaran yang kadang-kadang kita lupa ya. Pengeluaran tuh gak ada limitnya biasanya. Nah itu yang perlu kita tahu. Pengeluaran tuh seperti apa, dan kemudian kasih pos-posnya. Gitu ya, kan kita udah dalam hal ini kita ngomong insurance dan darurat, kalian harus punya pos-posnya. Gitu. Dan setelah kalian punya pos-posnya, yang berikutnya adalah kalian perlu diskusi sama orang terpercaya yang ngerti nih. Sehingga budget untuk insurance kamu juga bisa ditekan. Jangan over juga budgetnya gitu. Jadi bisa ditekan tapi manfaatnya maksimal gitu. Jadi pilihlah konsultan juga yang dekat sama kamu dan bisa kamu percaya dan bisa buat ngobrol bareng, ngediskusin semuanya. Ya gitu. Jadi tujuan keuangan kamu tercapai nantinya. Dikit lagi, ini follow up question karena kita lagi mau mengatur, dan tadi kata kuncinya adalah ngobrol sama orang terpercaya. Ngebedain agen yang paham, maksudnya paham produk, paham kesesuaian dengan kita ya, misalnya calon nasabah, sama yang enggak, dia tuh gak peduli sama kita tuh gimana sih dari pengalamanmu? Satu, ini yang gue bisa bilang ya, jangan ngomong terserah deh gue percaya sama lu, tetot banget. Red flag sekali itu ya, jangan. Jadi justru kalian itu gini deh, kalian mau bangun rumah nih gitu ya, kalian pakai arsitek nih misalkan gitu. Emang kalian akan ngomong yaudah deh lu buatin sesuai sebagus-bagus lu. Iya gitu. Gue nggak mau tahu deh, terserah deh, pokoknya gue percaya sama lu, kan nggak mungkin dong. Lu pasti pengen tahu rumahnya seperti apa, kamarnya seperti apa. Lakukan ini sama. Lu mesti tanya. Dan gimana cara taunya? Lu akan tahu saat dia jawab kok. Dia kompeten atau tidak, dia care sama lu atau tidak. Itu akan ketahuan pada saat lu berdiskusi. That's why luangkan waktu untuk diskusi serius sama dia. Dan lu akan tahu dia deep atau enggak pengetahuannya. Dia bisa jadi konsultan yang benar-benar menjaga lu atau hanya demi keuntungannya dia. Ini lu akan bisa melihat semuanya. So, sediakan waktu. Baru aja kita ngobrol bareng insurance expert Mas Leonard Firi dan CFP. Mudah-mudahan episode ini bisa nambah insight untuk kamu ya. Apalagi yang lagi maju mundur, ambil gak ya asuransi kesehatan tambahan? Atau ini lagi mau kalibrasi personal finance karena semuanya serba naik.
Nah, kalau teman KBR punya kritik, saran, atau masukan ide nih soal topik keuangan dan literasi finansial yang pengen dibahas, termasuk siapa kira-kira narasumber yang pengen diundang sini, kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa simak juga videonya di akun YouTube KBR Media. Bye for now.